Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, pada kesempatan kali ini Rujuk tengah mengikuti kegiatan daripada reses ketiga anggota DPRD Kota Bekasi. Dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN. Siapa dia? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Muin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh disapa dulu teman-teman Rujuk ini. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada teman-teman Rujuk yang luar biasa selalu mengikuti perkembangan-perkembangan anggota DPRD, pemerintah dan juga masyarakat Kota Bekasi yang memberikan banyak informasi-informasi yang mudah-mudahan informasi ini adalah menjadi bagian daripada tugas kami juga di DPRD Kota Bekasi. Saya sekali lagi apresiasi kepada teman-teman Rujuk yang luar biasa pengabdiannya untuk memberikan informasi-informasi yang baik dan positif terhadap masyarakat Kota Bekasi yang kita sama-sama kita cinta dan kita banggakan ini. Siap, mantap. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Oke, tadi saya juga sempat melihat ya suasana reses pada malam hari ini tuh luar biasa ramai, antusias sekali nih guys ya. Sok langsung aja kita berbincang terkait dengan kegiatan reses pada malam hari ini ya Pak Haji ya. Nah, ini kan reses terakhir ya, reses ketiga di tahun 2023. Nah, ini bisa diulas mungkin Pak Haji tadi kegiatan reses di reses terakhir ini apa aja sih tadi aspirasi terakhir mungkin di tahun 2003 ini yang disampaikan oleh masyarakat untuk nantinya dirilisnya di tahun 2024 ya. Ini sok silakan Pak Haji. Ya, terima kasih teman Bang Rujuk yang saya hormati. Jadi bahwa kita ketahui bahwa ini kan udah musim politik. Siap. Tentunya masyarakat dan kami sebagai anggota dewan ya, memanfaatkan kesempatan reses ini dalam rangka untuk bersilaturahim dengan seluruh masyarakat ya, Kota Bekasi karena reses yang ketiga di bulan September ini adalah benar-benar kami manfaatkan untuk menyampaikan dan menyerap aspirasi karena kami sebagai anggota dewan APBD perubahan 2023 ini tentunya sudah masuk dalam agenda untuk diparipurnakan tanggal 29 September ya. Siap. Dan insya Allah untuk APBD 2024 juga sudah menjadi bagian yang sudah kita masukkan juga. Nah, sehingga tadi juga kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Pejuang Jaya ini ya, yang di RW 8 ya, kami undang tadi RW 11, 12, 13 dan 15 karena ini ada satu kompleks yang tentunya banyak masalah-masalah yang selama ini. Nah, sehingga insya Allah di tahun 2024 ya, yang ada ABT yang belum terserap di tahun 2024 tentunya ini adalah menjadi tugas PR saya. Sehingga tadi saya menyampaikan bahwa segala sesuatu yang memang banyak sekali yang memang belum terakomodir di dalam tugas-tugas kami sebagai anggota DPRD yang insya Allah masih ada waktu sampai dengan Oktober 2024 tentunya kami tadi mengundang daripada seluruh RW, RT segala macamnya untuk dalam rangka untuk kita bersilaturahim dan apa yang harus saya lakukan lagi di sisa daripada tugas saya sebagai anggota DPRD. Dan sekaligus saya juga akan mohon doanya, mohon dukungannya mudah-mudahan kami tetap istiqomah untuk melanjutkan di tahun 2024 yang akan datang. Siap. Berarti nanti the next nih ya. Ya. Yang ke periode keempat. Insya Allah maju ke periode yang keempat. Siap guys. Berarti udah persiapan ya, ancang-ancang. Nah, ini kan berarti ada harapan untuk kembali melangkah periode keempat ya. Sekarang kan berarti sudah 3 periode. Nah, ini kan juga selain daripada kegiatan reses terakhir, ini kan juga detik-detik menjelang habis nih masa bakti di periode ketiganya Pak Haji Muin nih guys ya. Nah, kira-kira PR terbesar apa sih yang pada akhirnya menjadi tekad seorang Haji Muin untuk besok ini kembali maju? PR terbesar yang mungkin masih mengganjal, masih dinantikan, masih diharapkan oleh masyarakat sehingga membuat Pak Haji Muin ini bertekad untuk saya harus kembali mewakili rakyat. Terima kasih. Tentunya bahwa selama ini tugas kami sebagai anggota DPRD kan lebih banyak melakukan aspirasi ke lingkungan-lingkungan, lingkungan RT, RW dan segala macamnya. Nah, tentunya persoalan yang utama juga yang ada di masyarakat Kota Bekasi ini kan jalanan lingkungan yang bagus, tapi jalanan utamanya juga
belum maksimal lah, ya kan, belum maksimal. Nah, tentunya saya sudah bertekad, khususnya di dapil saya yang ada di Medan Satria ini, ya, di THB sampai Pejuang ini, dan jalan-jalan utama ini akan menjadi skala prioritas saya, dan termasuk juga masalah saluran, ya, yang belum teratasi, ya, selama banjir ini. Apapun yang kami lakukan di dalam lingkungan, perbaikan jalanan, perbaikan saluran, kalau persoalan masalah jalur utama, normalisasi saluran yang ada di Kali Bancong maupun yang ada di Kali yang Harapan Indah ini, yang tidak menimbulkan persoalan, karena antar perbatasan antara kota dengan kabupaten akan menjadi masalah terus. Nah, inilah yang belum terpecahkan sampai saat sekarang ini. Nah, sehingga kami mengharap bahwa periode yang kedepan saya lebih fokus nanti bagaimana melakukan komunikasi kepada pihak pemerintah Kota Bekasi supaya harus ada solusi yang membuat nanti, ya, jalanan jalur utama juga harus kita tata dengan baik, ya, dan juga salurannya juga kita tata dengan baik. Ya, banyak contoh-contoh lah. Masa Kota Bekasi dengan APBD yang sudah 6 sampai 7 triliun ini belum teratasi secara baik dan maksimal. Banyak daerah Jawa Barat juga yang hanya APBD-nya hanya 3T, ya, bahkan ada yang 2T, tapi jalannya luar biasa bagusnya semua. Kenapa juga kita nggak bisa juga melakukan hal yang sama? Nah, sehingga pandangan saya bahwa dalam pengelolaan anggaran ini ada sesuatu yang memang harus ada penataan, ya. Harus ada penataan, pembagian skala masalah, ya, dalam hal untuk pembangunan secara biaya langsung dengan biaya yang tidak langsung, yang mengakibatkan masih banyaknya infrastruktur menjadi tugas-tugas kami semuanya, ya. Dan juga mengharap nanti dari provinsi juga dan dari DPR juga akan kolaborasi, karena, ya, Kota Bekasi ini kan kota penyangga ibu kota. Nah, inilah mungkin yang harus saya lakukan nanti di periode yang keempat, yang insya Allah kalau memang Allah berkehendak saya kembali lagi menjadi anggota DPD gitu. Siap, amin. Berarti PR terbesar itu masih seputar infrastruktur, ya, Ya, Pak Haji, masih infrastruktur. Nah, tadi berkaitan dengan persiapan Pileg di 2024, ya, Pak Haji, ya. Untuk di Kota Bekasi sendiri kan ada perubahan dapil yang tadinya 6 dapil menjadi 5 dapil, dan ini kan salah satu dapil Pak Haji ini kan berefek nih, ya. Nah, yang tadinya di Medan Satria, di Bekasi Utara gitu kan, sekarang jadi Bekasi Barat, ya. Ya, Bekasi Barat. Nah, ini pastinya kan harus ada effort. Nah, ya kan, ada effort effort lagi nih untuk Pak Haji bisa mendulang suara agar nanti bisa kembali duduk di kursi DPRD. Nah, ini kira-kira persiapannya apa nih, Pak Haji? Langkah apa yang nanti akan dilakukan untuk bisa itu tadi merealisasikan atau meraih kursi yang diharapkan, meraih suara yang diharapkan. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang nggak mungkin selama kita berikhtiar, ya, kita usaha, kita berdoa, ya, mudah-mudahan semua apapun ikhtiar yang kita lakukan ini insya Allah akan kabulkan semuanya. Jadi memang kalau berbicara bahwa strategi yang sekarang ini, ya, memang rasa-rasanya agak sedikit berat dalam konstelasi bahwa selama ini kan Bekasi Utara, ya, yaitu hanya 1 dapil dengan 7 anggota DPRD. Nah, 7-7-nya ini kan maju kembali lagi menjadi anggota DPRD. Jadi mempertahankan aja kursinya, kemungkinan besar dia akan kembali lagi menjadi anggota DPRD. Nah, belum lagi ada 2 yang PAW juga kembali juga maju, dan juga ada beberapa juga caleg-caleg yang lain yang potensi juga akan juga menjadi bagian yang nggak bisa kita anggap remeh-temeh juga. Nah, di sisi lain, saya di Medan Satria dengan Bekasi Barat yang tadinya saya mendapatkan kurang lebih 8.000 suara, ya. Ini kan berimbas bahwa di Medan Satria ini kemarin saya mendapatkan 6.000. Nah, saya kurang lebih 2.000 kehilangan suara yang ada di Bekasi Barat, ya kan, bahkan sampai ya kurang lebih 3.000 lah saya. Nah, sehingga saya kan harus kerja berat untuk bagaimana mengembalikan masalah suara 8.000, dan ini belum menjamin juga. Nah, saya harus juga kerja keras lagi juga di Bekasi Utara. Tapi alhamdulillah bahwa memang tadi niatnya saya, ya, di pencalekan 2024 ini tadinya kan anggota DPRD PAN itu kan nggak ada di Bekasi Utara, sudah 3 periode.
Nah, saya ya ingin maju tadinya di Dapil Bekasi Utara. Jadi saya sudah 1 tahun juga bergerak sana. Ternyata keputusan KPUD bahwa ada penggabungan antara Medan Satria dengan Bekasi Utara. Nah, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan bahwa kerja keras saya 1 tahun di Bekasi Utara ya kan mudah-mudahan berbuah hasil. Karena saya alhamdulillah bisa masyarakat ya juga bisa menerima kami di Bekasi Utara. Jadi kami tidak canggung-canggung lagi. Tapi apapun bahwa kami sadar bahwa perjuangan untuk kali ini meskipun saya mau masuk 4 periode ya sangat berbeda pada saat 3 periode saya di Dapil Medan Satria dan Bekasi Barat. Nah, sehingga kesannya ini seolah-olah ini adalah menjadi anggota DPRD baru lagi gitu kan kita harus berjuang lagi gitu ya. Siap. Nah, gitu yang ininya, Mbak. Berarti kan tapi tadi udah setahun ya, udah perkenalan tuh. Jadi udah agak ini ya, agak-agak. Jadi udah ya mudah-mudahan lah apa yang kita lakukan kan namanya juga masyarakat kan kadang-kadang kan juga ya sesuatu yang ada keyakinan ternyata juga di luar dari prediksi kita semuanya. Tapi mudah-mudahan bahwa ya selama kita ingin selalu turun bersilaturahim, selalu kita ingin menyerap aspirasi ya kita memberikan sesuatu yang baik dan positif. Dan juga alhamdulillah saya juga mengajak beberapa tokoh-tokoh masyarakat sana ya untuk silaturahim ke tempat saya melihat bahwa ya kami bagaimana tanggung jawab saya terhadap suara di wilayah lingkungan saya. Karena saya ya berprinsip yang paling penting bahwa silaturahim saya itu adalah menjadi bagian keluarga saya, ya kan. Nah, sehingga kalau kita menjadi bagian keluarga, mudah-mudahan akan kita terbuka semua. Apa sih yang harus kita perlukan, apa yang perlu saya lakukan dalam rangka untuk membangun wilayah lingkungan kita. Karena saya sadar, saya sebagai wakil rakyat tentunya ya apapun yang diharapkan oleh masyarakat, mudah-mudahan kami dapat mempertanggungjawabkan apa yang saya berikan juga di lingkungan kami yang khususnya ada di Kelurahan Pejuang Jaya ini, khususnya ya Pejuang Jaya, THB dan sebagainya yang ada di Harapan Indah gitu. Oke, nah ini ada satu pertanyaan nih Pak Haji. Sekarang kan Kota Bekasi di lingkungan pemerintahan ini kan memang kita sudah diduduki atau dijabat oleh seorang PJ, ya kan ya, penjabat di Kota Bekasi. Nah mungkin ini boleh nih minta pendapat nih dari Pak Haji selaku anggota DPR, selaku legislatif gitu kan. Kira-kira ada harapan tertentu nggak sih terhadap kinerja PJ yang akan berlangsung sekitar 1 tahun mendatang gitu kan. Dan boleh juga mungkin penilaian pribadi nih kacamata Pak Haji Muin melihat dari pemerintahan yang sebelumnya, yaitu adalah PLT Wali Kota dan yang sempat juga menjabat sebagai Wali Kota definitif selama kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Nah ini boleh nih Pak Haji nih. Ya tentunya harapan kami sebagai anggota DPRD ya mengharap PJ Wali Kota ya Bapak Gani ya. Pertama saya ucapkan selamat untuk bertugas di Kota Bekasi. Dan kedua tentunya kita ingin menjadi bagian mitra antara eksekutif dengan legislatif. Dan ketiga sangat mengharap ya, bahwa dengan kepemimpinan PJ Wali Kota Bekasi ini ya Bapak Gani ini ya sebelum turun menurut pandangan saya harus banyak melakukan sebuah evaluasi terutama dalam bidang birokrasi ya di dalam tubuh kepemimpinan yang menurut pandangan saya beberapa kali ya PLT ya Wali Kota melakukan rotasi yang luar biasa ya yang tentunya kan pandangan saya tidak berdasarkan lagi masalah kinerja kerja daripada para eksekutif gitu ya. Nah sehingga saya mengharap fokus utama daripada PJ Wali Kota ini adalah bagaimana pembenahan daripada birokrasi untuk bisa mampu bekerja secara baik, secara profesional dan kalau perlu ya juga melakukan sebuah perombakan demi untuk membantu daripada PJ dan juga DPRD juga dan juga masyarakat Kota Bekasi. Sehingga harapan dan impian kita ini kan Kota Bekasi ini kan kota majemuk, kota yang ada di pinggir ibu kota yang juga menjadi potret ya kan, menjadi potret bukan hanya di Kota Bekasi tapi potret juga adalah bagian ibu kota. Nah sehingga perubahan-perubahan ini yang harus dilakukan ya. Nah sehingga saya mengharap bahwa PJ Wali Kota yang belum kita tahu ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi bagian mitra kami untuk mau mendengarkan daripada aspirasi kami ya. Dan namun juga ya kan harapan demi harapan
kalau memang juga proses daripada PJ Bapak Gani ini, Pak Wali Kota juga ini masih datar-datar aja, ya kita pun juga sebagai anggota DPD, khususnya saya Pak Abdul Muin, ya tentunya kan mempunyai 3 peran fungsi, yaitu bagaimana penganggaran, bagaimana pengawasan, ya terutama pengawasan yang akan kita sikapi, ya kalau memang tidak ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PJ Wali Kota ini, karena memang agak sulit untuk menilainya nih, karena Wali Kota yang selama ini pemilihan langsung, ini pemilihan yang dipilih oleh Kemendagri. Nah, sehingga penilaian inilah nanti akan tercermin setelah nanti 3 bulan, ya, 6 bulan baru kita bisa lihat kinerja kerjanya itu. Tapi yang penting yang saya ingatkan adalah bagaimana untuk masalah mencermati birokrasi yang ada di pemerintahan yang selama ini yang baru berjalan ini, Mbak. Gitu. Oke. Ya. Nah, terakhir nih Pak Haji ya, mungkin closing statement ya kan ya. Ini kan Pak Haji sebagai anggota legislatif, sebagai wakil rakyat di Kota Bekasi. Ini closing statement terkait dengan pemilu, ya kan, khususnya pileg ya dan pilpres itu kan berbarengan ya. Nah ini pesan dan harapannya terhadap masyarakat khususnya di Kota Bekasi ini seperti apa nih menghadapi pemilu yang di dalamnya itu ada pileg dan pilpres. Ya, harapan kami kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi dalam menghadapi pemilu, baik pemilu maupun juga pilpres, yaitu tetap kita jaga kondusivitas daripada warga masyarakat kita. Jangan kita terpancing di dalam isu-isu yang negatif, ya, terutama masalah menyangkut masalah SARA, masalah agama dan segala macam hal. Yang paling penting adalah bagaimana misi visi daripada para bacalek kita ini, dan juga mengevaluasi daripada bacalek kita, baik yang khususnya kepada incumbent ini, ya kan, selama ini track recordnya bagaimana terhadap masyarakat dan lingkungan, ya kan. Jadi bukan hanya pada saat sekarang ini yang harus dinilai, tapi harus melihat jejak daripada para anggota dewan, khususnya incumbent, ya, untuk bisa melihat track recordnya. Nah, juga khusus masalah presiden, ya tentunya kami dari Partai Amanat Nasional, ya, bahwa siapapun presidennya, ya kan, yang penting bahwa presiden itu bisa melakukan sebuah perubahan yang baik, ya, yang menuju masyarakat kita yang namanya pemimpin kan, masyarakat itu hanya meminta bagaimana kesejahteraan daripada masyarakat kita, bagaimana supaya pengelolaan masalah ketenaga kerjaan, bagaimana secara ekonominya, ya kan, dan tidak membuat, ya kan, pemimpin itu tidak amanah, ya, yang tidak jujur, yang sidik, dan yang paling utama memilih pemimpin jangan sampai tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dia nggak takut, berarti repot kita semuanya nih. Itu yang paling penting di dalam kunci untuk memilih daripada pemimpin kita gitu. Yang penting mengingat Tuhan ya, Pak. Kalau nggak takut sama Allah udah repot jadinya nanti. Ya. Oke, siap, mantap. Oke guys, itu dia tadi perbincangan kita dengan Pak Haji Abdul Muin selaku anggota DPRD dari fraksi PAN yang saat ini tengah melakukan kegiatan reses ketiga tahun anggaran 2023. Oke deh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Pak Haji untuk waktunya sudah berbincang dengan kawan Rujuk. Semoga nanti next kita ketemu lagi dan berbincang-bincang lagi. Oke guys, so jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk Channel. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam Minggu ini adalah reses jaring aspirasi masyarakat dari anggota DPRD Kota Bekasi, Dapil Medan Satria dan Bekasi Utara, Pak Haji Abdul Muin Hafid. Kalau bicara pejuang Medan Satria, ini adalah rumah besarnya Pak Muin. Dan alhamdulillah 2019-2024 saya Pak Muin diamanahkan sebagai dewan, dan insya Allah 2024-2029 Pak Muin, saya dan Pak Wahyu anggota caleg DPRD Provinsi, kami bertiga bisa solid, fraksi Partai Amanat Nasional bisa diamanahkan oleh warga di Dapil untuk bisa kembali duduk sebagai dewan.